Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya. Dan kita pada materi selanjutnya, pertemuan ketiga, mata kuliah sistem informasi ya. Pada minggu ini kita akan bahas sedikit mengulang dari mata kuliah telah ada sebelumnya tentang konsep dasar dari sistem operasi. Oke, kita bahas sedikit tentang sistem operasi ya. Di mana perangkat sistem operasi itu disebut sebagai seperangkat program yang mengolah sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi dari perangkat lunak. Ya, nah fungsi dari sistem operasi tersebut ya, yang pertama sebagai perantara untuk pengguna user atau kita sebut dengan firmware dan hardware, lalu menyediakan lingkungan sebagai wadah untuk mengeksekusi program aplikasi. Dan selanjutnya menjamin kebenaran dari sistem operasi komputer, perangkat keras berupa CPU, memori input dan output, serta menyediakan sumber daya yang digunakan untuk bekerja dalam memori. Nah, selanjutnya layanan dari sistem operasi. Yang pertama itu adalah sebagai pembuatan program. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan eksekusi program, mengakses perangkat operasi input dan output, pengakses sistem berkas, pengakses sistem deteksi error, counting atau statistik. Nah, selanjutnya untuk kita bahas tentang pembuatan program. Nah, di mana SO menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor. Walau bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. Dan selanjutnya, untuk mengeksekusi program. Nah, sistem harus bisa meng-load ya program ke memori sehingga program tersebut dapat dijalankan dengan baik dan menjalankan program tersebut dengan semestinya. Program harus bisa menghentikan eksekusinya baik secara normal maupun tidak, ya, ada error. Nah, selanjutnya sebagai pengakses perangkat operasi input dan output. Nah, di mana program yang sedang dijalankan membutuhkan input dan output untuk efisien dan keamanan. Pengguna biasanya tidak bisa mengatur garansi input dan outputnya secara langsung. Nah, untuk itulah sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan sistem operasi tersebut. Contohnya jika Anda ingin mencetak, lalu printernya tidak terdetek oleh sistem operasi, maka printernya sama sekali tidak bisa digunakan. Seperti yang Anda inginkan, harus ada driver, harus ada aturan yang sesuai dengan sistem operasinya, sehingga perangkat keras output luaran, contohnya printer tersebut, dapat digunakan. Nah, pengakses sistem berkas. Nah, di mana sistem operasi yang baik harus bisa membaca dan menulis berkas. Kadang juga harus membuat dan menghapus berkas. Selanjutnya, pengakses sistem, ya. Nah, di mana mampu mengontrol seluruh sistem kerja sebuah komputer sehingga tidak terjadi perebutan sumber daya saat menjalankan beberapa proses yang secara bersamaan. Lalu selanjutnya, untuk mendeteksi kesalahan. Sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan kesalahan. Jika terjadi pada area CPU dan memori, perangkat keras, input-output, di dalamnya program dijalankan oleh pengguna. Dan di dalam program yang dijalankan oleh pengguna. Jadi, OS itu harus dapat mendeteksi ini masalahnya di mana. Apakah keyboardnya tidak jalan, tidak terpasang, mouse-nya, flash disk-nya, dan berbagai hal contohnya itu tidak terdetek oleh sistem operasi. Untuk setiap jenis kesalahan tersebut, sistem operasi harus dapat mengambil tindakan. Biasanya kan kalau ada kesalahan dari sistem, aplikasi sedang berjalan akan di terminate ya, akan dihentikan secara otomatis oleh sistem operasi. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kesiapan OS dalam mendeteksi kesalahan yang ada pada sistem. Nah, selanjutnya accounting atau statistik. OS yang baik akan mengumpulkan statistik dari pengguna dan memonitor seluruh proses sistem kerja yang ada dalam komputer. Ya. Contoh dari sistem operasi sendiri. Pada umumnya
komputer PC terbagi menjadi 3 kelompok besar. Ya, contohnya brandnya, providernya ya, contohnya itu dari Microsoft, produknya itu Windows, ada Unix dan Mac OS. Nah, Microsoft Windows terdiri dari sistem operasi Windows desktop ya. Contohnya mulai dari Windows versi 1 hingga sekarang Windows 10 ya. Windows 10 yang paling baru. Nah, yang Unix itu contohnya menggunakan sistem versi POSIX seperti SCO, Unix, BSD, Berkeley Software Distribution, Linux, Mac OS berbasis kena BSD, dan yang lainnya. Nah, itu adalah contoh dari Unix yang mungkin paling banyak Anda lihat itu adalah contohnya itu adalah Mac OS X dan Linux mungkin ya. Nah, sedangkan Mac OS sendiri ya, sistem operasi untuk yang dikembangkan lagi oleh Apple yang diperuntukkan ya, yang diperuntukkan khusus untuk Mac dan Macintosh. Nah, mungkin hari ini sampai di sini ya, cukup jelas materinya, silakan dipahami ya apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.